kami sendiri waktu pertemuan di Solo betul-betul surprise. Karena arahan terakhir dari beliau adalah segera disidangkan untuk terbuka, karena nah kembali tadi juga soal saksi ahli ya. Bahkan kami waktu itu juga menegur pihak penyidik, karena sudah dari November sampai Januari kok saksi dan ahlinya tersangka tidak didengar, dan kami menghormati hak itu, harus dijalankan. Tapi waktu itu justru dari penyidik infonya adalah ada ketidakjelasan. Contohnya ingin mengajukan A atau B yang muncul atau berubah nama jadi C. Jadi mereka sendiri agak kebingungan, sehingga waktu itu saya bilang nama yang diajukan sebagai saksi ahli. Saksi ahli. Waktu itu saya bilang saya nggak mau masuk karena itu, kalian berdua saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi saya bilang kami sebagai korban punya hak juga berdasarkan undang-undang LPSK agar lapornya segera disidangkan. Korban pun punya hak untuk mendesak perkara itu lanjut. Gitu. Sudah 2 bulan saya minta kejelasan. Jadi kalau dibilang bahwa dikirimnya berkas itu berkaitan dengan Solo, menurut saya nggak nyambung. Itu faktanya karena kami juga sejak Desember sudah terus menekan, karena udah 2 bulan. Nggak terus berjalan gitu ya. Nah lalu kembali ke upaya mendekati, kita perintah Pak Jokowi, bahkan beliau kan menyatakan di media, selesai dimaafkan tapi hukum jalan terus. Itu sebenarnya penyidik itu, ya. Bang Rifai, penyidik itu harus melaksanakan semua ketentuan hukum acara dulu, ya. Kemudian kalau ada permintaan dari Bang Rifai untuk melimpahkan, saya pikir penyidik tidak boleh tunduk kepada permintaan pelapor, tetapi penyidik harus memastikan bahwa semua proses hukum dipastikan sudah selesai dan proper. Kenapa? Karena ini kan keseimbangan. Loh, bukti yang dikirimkan ke sana itu mohon maaf, ya Mbak Elvira, itu kan buktinya versinya penyidik. Masih bukti yang menguntungkan Pak Jokowi. Di mana ada asas keseimbangan hukumnya gitu. Oke, Bang Sang Haji. Hukum acara pidana ditambah. Saya tadi bertanya mengenai siapa yang kemudian berusaha mendekati dan menawarkan restoratif justice. Pada saatnya ini akan kami publikasikan. Tapi itu dari tim hukum bukan kan? Bukan dari tim hukum. Jadi kalau tapi dari orangnya Jokowi, jelas betul nih. Namanya ada, nomornya ada. Tapi saat ini kita simpen dulu. Namanya siapa? Namanya ada, namanya di sini. Rahasia ya nanti. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Jadi arahan Pak Jokowi secara jelas dimaafkan tapi hukum berlanjut. Ya. Dari situ pun juga disampaikan kepada kami, sehingga kami sih lebih kepada segera berkas disidangkan karena ini sudah masuk, udah ulang tahun perkara ini loh. Ya. Sudah masuk ke tahun berikutnya gitu ya. Nah, saya kembali lagi, saya minta ke penyidik, dengarlah keterangan, ada chart, karena itu bagian dari hak ya. Tapi juga jangan sampai tidak ada kepastian, karena udah 2 bulan loh kami menunggu ya. Nah, kembali ke yang tadi, kita tidak ada perintah untuk bagaimana RJ apa segala macam. Bahkan tahu-tahu ada pertemuan di Solo, kami pun kaget ya. Langsung kami juga konfirmasi ke Kompol Syarif, ini apa betul? Oh betul. Loh kok bisa terjadi pertemuan seperti ini? Kami nggak dapat arahan. Pak, nanti kami akan diundang oleh Pak Jokowi. Betul, 2 hari kemudian diundang, saya nggak bisa hadir. Bang Yakub dan Bang Andre yang berangkat ke sana, lebih kurang ya Pak Jokowi menjelaskan situasinya. Ada kunjungan, beliau menerima, lalu dari komunikasi akhirnya beliau memaafkan dan berdamai. Bahkan kami diminta untuk menindaklanjuti proses RJ. Hanya untuk 2 nama itu saja? Hanya untuk 2 nama. Egy Sujana dan waktu itu juga setelah dari sana saya sendiri yang membereskan semua administrasinya, koordinasi dengan Polda agar proses RJ bisa dilakukan. Waktu itu alasannya mengemuka adalah karena Bang Egy selain sudah datang, beliau silaturahim, kedua memang beliau ada masalah kesehatan. Ya. Nah, terus waktu itu pun terjadi perdebatan internal kami, antar lawyer. Apakah ini semua mau di RJ atau gimana? Itu kan. Sementara di satu sisi Pak Jokowi punya kepentingan. Nah itu clear sekali arahan Pak Jokowi, tetap sidang lanjut terus. Ya. Jadi nggak ada tuh arahan untuk kembali membuka apa segala macam. Bahwa ada juga banyak, masih dibuka nggak RJ? Saya tidak dalam kapasitas itu, saya juga tidak mungkin tim hukum menindaklanjuti, tapi kalau memang mau dilakukan berkunjung, monggo kerso. Rumah beliau terbuka ya. Dari satu sisi Mbak, advokat juga tidak boleh menghambat perdamaian. Itu kode etik advokat Indonesia. Jadi, tapi saya juga tidak akan aktif ya. Kalau mau lanjut, lebih bagus langsung saja gitu ya. Komunikasikan, kami hanya mendapat perintah apakah ini dihentikan atau tidak. Di sisi lain, sekarang kami tetap mengejar penyelesaian, apalagi perkembangan terakhir sudah mulai didengar keterangan saksi dan ahli. Karena kalau untuk kami, goalsnya adalah Pak Jokowi juga ingin soal ijazah ini, keaslian ijazah ini dilegitimasi oleh putusan inkrah. Kedua, nama baik beliau bisa dipulihkan melalui perkara ini yang nanti akan diikuti oleh publik, media, jadi semuanya terang benderang, saksi alat bukti masing-masing bisa dibuka dan mungkin akan banyak pelajaran dipetik.